Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat studio ilmu yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membahas amalan-amalan ringan tapi berat di timbangannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita adalah rutin mengamalkan amalan-amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit dan ringan, atau bahkan dipandang remeh oleh sebahagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ternyata amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Apakah amalan-amalan tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir. Sebelumnya, tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Berikut adalah beberapa amalan yang mudah dan ringan untuk dilakukan, namun besar pahalanya berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang maha agung. Kedua, wudhu dengan sempurna dan membaca doa, sebagaimana hadis berikut. Daripada Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdillah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adabnya. Dari Aus bin Aus As-Saqafi bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya di hari Jumat, yaitu mandi besar, lalu berangkat ke masjid pagi-pagi, dan dia mendapatkan khutbah dari awal, dia berjalan dan tidak naik kendaraan, dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Albani. Keempat, salat duha 2 rakaat. Dari Abu Zar, Nabi SAW bersabda, setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir bernilai sedekah. Amal ma'ruf nahi mungkar bernilai sedekah, dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kelima, berzikir di masjid setelah subuh. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan oleh Albani. Keenam, membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi, At-Tabrani, dan dinilai sahih oleh Albani. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulkul wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah catat untuknya sejuta kebaikan, Allah hapuskan sejuta kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Hadis At-Tirmizi, Al-Hakim, Ad-Darimi dan dinilai hasan oleh Albani. Kedelapan, solat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan solat jamaah, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Albani. Amalan yang ke-9, berzikir ketika terbangun dari tidur. Dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur malam kemudian dia membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah mulkul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah seluruh kerajaan, miliknya lah segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, maha suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian dia beristighfar atau berdoa, maka akan dikabulkan. Jika dia berwudu kemudian salat 2 rakaat. Seterusnya yang ke-10 dan yang ke-11. Ke-10, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sesisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, membaca solawat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bisawab.